Imam Bukhari kalau menghafalkan hadis itu tidak hanya sekedar matanya doang, isi inti pokoknya aja, tapi beliau juga menghafalkan siapa periwayatnya, dan beliau mengetahui sifat detail daripada orang yang meriwayatkan. Apakah ini orang yang jujur, apakah ini orang yang fasik, orang yang suka berbohong, semua sifatnya dia pahami. Karena apa? Nanti akan ada kaitannya dengan kesohihan hadis. Kalau yang nulis itu orang yang tidak memiliki siqah, artinya bukan orang yang baik, maka hadisnya nanti akan bermasalah, sehingga beliau teliti betul. Pada suatu ketika Imam Bukhari itu diuji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena banyak sekali orang-orang yang di sekitarnya itu melihat, wah, Imam Bukhari ini pintar beneran atau enggak sih? Gitu ya. Datanglah penguji, kalau hari ini ya mungkin kayak ada sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi gitu ya. Didudukkanlah Imam Bukhari di hadapan para ulama yang lain, dibacakan 100 hadis, sengaja dibolak-balik ya. Yang seharusnya an Umar bin Khattab ya. Kemudian si penguji bilang Khattab bin Umar, dibolak-balik banyak banget. Ditanyakan kepada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, apakah ini benar? Kata jawab Imam Bukhari, saya tidak tahu. Jadi Imam Bukhari itu jujur, ketika memang tidak mengetahui bahwa hadis itu salah atau tidak, beliau bilang tidak tahu. Dan setelah dites 100 hadis, beliau membenarkan. Maksudnya beliau mengoreksi daripada soal-soal yang diberikan oleh pengujinya. Jadi tadi soal yang seharusnya adalah seperti ini, seperti ini. Yang ini ada kesalahan di sini, yang ini kebalik di sini, yang ini seharusnya periwayatnya ini, semuanya dihafal 100% oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sehingga pengujinya mengakui bahwa ini orang pintar, ini orang benar-benar berilmu, ini benar-benar orang yang sudah teruji, bahkan dibolak-balik ratusan hadis ya, dia masih bisa membenarkannya. Dan ratusan hadis ini kan diambilnya dari ratusan ribu hadis, acak ya, tidak ada janjian. Sebagaimana hari ini kalau kita ngetes santri sekolah hafiz Quran misalkan, mereka punya hafalan juz 1 sampai juz 3, kita bebas milih dari juz 1 sampai juz 3 ayat mana yang ingin kita baca, mereka akan teruskan karena mereka hafal, mereka bisa meneruskan. Sebagaimana Imam Bukhari, karena beliau menghafalkan ratusan ribu hadis sahih, 600 ribu hadis sahih, dan jutaan hadis berserta yang tidak sahih lain sebagainya, beliau bisa menjawab bahkan detail dengan riwayatnya. Jadi Imam Bukhari itu lahirnya jamaah setelah imam madhab, setelah imam madhab yang 4 ya. Kita kan punya imam madhab tuh yang terkenal, madhab fikih. Nah, makanya imam madhab fikih itu dia nggak punya madhab. Kenapa? Maksudnya imam madhab fikih itu terkadang apa yang dia sampaikan atau justru yang dia sampaikan itu nggak ada riwayatnya, riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi atau riwayat yang lain. Kenapa? Karena yang mengumpulkan riwayat-riwayat itu belum lahir. Ya, ibarat kata kakek saya, dia mengumpulkan mazhab atau membuat mazhab, lalu saya baru lahir mengumpulkan hadis, mengkualifikasikan antara hadis sahih dan tidak sahih, sehingga ya kakek saya tidak tahu apakah ini hadis sahih atau hadis tidak sahih. Jadi maksudnya adalah ketika imam mazhab sudah berpendapat, ya mereka berpendapat juga dengan ilmu. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, di dalam sebuah riwayat juga jamaah hadirin, ketika di bulan suci Ramadan, beliau setiap siangnya menghatamkan 1 kali Al-Quran. Jadi 30 hari beliau khatam 30 juz, plus setiap 10 hari atau malamnya itu beliau khatam 10 hari. 10 kali. Artinya apa? Beliau khatam untuk sholat di malam hari dengan bacaan Al-Quran 3 hari sekali. Sehari sholat malamnya 10 juz. Sholat malamnya 10 juz, sehingga 3 hari khatam, 30 hari beliau selesai 10 juz, sehingga total beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 40 kali. Hadirin, kemarin berapa kali? Mas Sultan, berapa kali Mas Sultan? Khatam berapa kali kemarin? Sekali, 2 kali? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ramadan yang sudah berlalu tidak akan datang kembali jemaah. Yang sudah lewat kemarin, dia tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Yang akan datang adalah Ramadan yang baru, dan kita harus berusaha, dan belum tentu juga kita masuk ke dalamnya. Ya, banyakin doa agar Allah terima ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu juga sunnah ketika seseorang bertemu dengan saudaranya, mengucapkan doa, ya. Mengucapkan doa kepada saudaranya di bulan-bulan Syawal ini, saling mendoakan agar Allah menerima ibadah kita. Lalu kalau mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, itu boleh nggak? Boleh, sama aja, itu ucapan kegembiraan juga, ucapan doa minal aidin, kita kembali fitrah, kita kembali suci. Karena memang bulan suci Ramadan itu kan bulan dimana Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga setelah selesai daripada bulan suci Ramadan, artinya kita kembali lagi dalam keadaan fitrah, kembali lagi dalam keadaan bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis kita, babul buzaq wal mukhati wa nahwihi fi thawb. Bab air ludah, ingus, dan yang semisalnya yang menempel pada pakaian. Hadis diriwayatkan oleh Urwah anil Miswar wa Marwan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah. Fa dzakara al hadisa wa ma tanakhkhama Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Urwah berkata dari Al-Miswar dan Marwan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang pada waktu terjadinya perdamaian Hudaybiyah. Lalu ia menyebutkan hadis, tidaklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berdahak, melainkan dahaknya itu selalu jatuh pada telapak tangan seorang dari mereka kaum muslimin, kemudian orang itu menggosokkannya pada wajah dan kulitnya. Kemudian hadis yang lain, an Anas bin Malik qol bazaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, kemudian keluar daripada dahaknya terkena pakaiannya. Apa faidah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faidahnya adalah bahwa air ludah dan juga lendir yang keluar daripada tubuh kita, ingus, itu sesungguhnya tidak najis. Tidak najis, ya. Sehingga ketika ingus itu atau air ludah itu terkena daripada pakaian kita, seandainya itu tidak dicuci sekalipun, maka tidak najis, tidak perlu dicuci karena itu tidak najis. Dan kemudian kenapa kok kemudian para sahabat ketika terkena ingusnya Nabi atau terkena daripada ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dioleskan ke kulit mereka, dioleskan ke muka mereka, karena mereka menganggap bahwa ada keberkahan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat itu ketika melihat bekas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memanfaatkannya, mereka mengambilnya. Keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditadah karena ada keberkahan. Semua yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mulia. Ya. Ini khusus untuk Nabi aja, jamaah. Ya. Jadi khusus ludah dan ingusnya Nabi aja, bukan yang lain. Kalau kita mah apa? Ya. Ini khusus lin Nabi, khususon untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sangat mulia. Jadi jangan dipraktekkan di rumah, ya. Wah, ini dulu Nabi sunnah, enggak jamaah. Ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Tidak untuk kita. Ingus dan ludah itu tidak najis. Kemudian berikutnya bab la yajuzu al-wudu'a bin nabidi wal muskir. Bab tidak boleh berwudu dengan minuman keras atau sesuatu yang memabukkan. Al-Hasan dan Abu Aliyah tidak menyukai hal itu. Beliau berkata, bertayamum lebih aku sukai daripada berwudu dengan minuman keras atau air susu. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kullu syarabin askara fa huwa haram. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Kata beliau, Ibunda Aisyah, semua minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Ya, haram alias najis, ya, haram. Tidak boleh untuk wudu, haram. Termasuk nabiz. Nabiz itu adalah nabiz itu bisa dibilang rendaman air buah,
itu termasuk nabis. Ya, rendaman air buah, kita taruh buah kemudian direndam, itu namanya juga nabis sampai kemudian berubah airnya. Nah, itu juga tidak boleh atau tidak disarankan untuk wudu ya, apalagi minuman keras ya. Daripada anggur dan lain sebagainya sudah difermentasi menjadi minuman keras, maka itu tidak diperbolehkan untuk wudu. Maka wudu itu hanya menggunakan air yang tohur. Apa itu air yang tohur? Air yang suci dan juga bisa mensucikan. Karena air itu ada beberapa jenis, ada air tohur di dalam fikih, ada air tohir, dan ada air najis. Dan di mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala ada yang namanya air musta'mal. Tapi kalau di mazhab Hambali cuma 3 air tohur, suci dan mensucikan. Apa contohnya? Air hujan, air kali, air danau, air laut, air es. Itu adalah air-air yang mana ketika kita menggunakannya untuk berwudu, sah wudunya. Air tohur, suci dan mensucikan. Ada air yang suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Contohnya kopi, teh, susu. Nah, itu tidak bisa kita wudu dengan air tersebut. Karena itu suci, tapi tidak mengangkat daripada hadas, sehingga tidak bisa untuk bersuci. Air yang tohir dan air najis, sebagaimana mungkin air yang tercampur dengan kotoran yang najis, air kecil, ataupun air yang sudah berubah warnanya, baunya bercampur dengan benda yang najis, dengan barang yang najis, maka itu menjadi haram dan tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ya, jadi kita nggak boleh wudu dengan minuman yang memabukkan, karena semuanya itu adalah haram. Kullu syarabin askaru fahuwa haram. Semua minuman yang menyebabkan mabuk, yang menyebabkan akal itu hilang, maka itu haram digunakan untuk berwudu. Kemudian selanjutnya bab ghuslil mar'ati abaha ad-dama an wajhihi. Bab seorang wanita membersihkan darah dari wajah ayahnya. Ada sebuah hadis dari Abu Hazim yang mendengar Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, orang-orang bertanya kepadanya, dan tidak ada seorang pun antara diriku dan dirinya, dengan apakah luka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disembuhkan? Ia menjawab, tidak ada seorang pun yang masih tersisa yang lebih tahu akan hal ini daripada aku. Dan Ali datang dengan membawa perisainya yang berisi air, sedang Fatimah membersihkan darah dari wajahnya. Ia mengambil tikar dan membakarnya, lalu abunya ditempel di luka beliau. Ya. Hadis tentang keutamaan seorang anak atau seorang perempuan yang mahramnya membersihkan luka ayahnya, Rasulullah SAW, atau seorang laki-laki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada hadis ini? Maksud daripada hadis ini adalah darah itu najis sehingga perlu dibersihkan. Ketika keluar darah sebelum melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya, maka dibersihkan terlebih dahulu. Yang bisa dibersihkan dibersihkan, tapi kalau nggak bisa dibersihkan maka masuk ke dalam sifat darurat, sehingga tidak apa. Tapi maksimalkan untuk dibersihkan karena najis dan harus dibersihkan. Dan yang paling utama untuk membersihkannya adalah anggota keluarganya, sebagaimana Fatimah istrinya Ali, beliau yang membersihkan luka di wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis tentang bersiwak. Dan siwak itu kalau hari ini bisa disebut dengan gosok gigi. Membersihkan gigi itu ya bersiwak. Jadi bersiwak itu tidak harus dengan kayu siwak ya. Kita pakai sikat gigi pun, pakai odol, itu termasuk daripada bersiwak atau sikat gigi, membersihkan mulut kita. Dan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sangat cintai. Dan ada dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan bahwa seandainya bersiwak ini tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi, pasti saya akan mewajibkan mereka untuk bersiwak. Saking gemarnya bersiwak. Artinya mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mulut yang bersih. Beliau bersiwak ketika hendak sholat. Setiap mau sholat beliau bersihkan giginya. Ketika berwudu beliau bersihkan, sehingga bersih banget. Kalau hari ini kan kita paling cuma 2 hari sekali. Pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur, atau mungkin ketika mandi.
hari ini. Ya, tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa lebih daripada 5 kali sehari membersihkan giginya. Artinya beliau sangat merawat kebersihan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fastanna. Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku pernah menginap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau melihat bahwa Nabi menggosok giginya. Kemudian di hadis yang lain, an Abi Burdah an abihi qal ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwaki biyadihi yaqulu u'u wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dari Abu Burdah, beliau mengatakan bahwa beliau datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika beliau datang ke rumah Nabi, beliau melihat Nabi sedang menggosok gigi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggosok gigi itu dengan serius, artinya benar-benar semangat sekali sampai kemudian beliau mengucapkan atau beliau keluar suara oh gitu, kayak mau muntah. Ya, kita kan kadang kalau sikat gigi karena mungkin terlalu semangat hampir masuk ke dalam tenggorokan sehingga seakan-akan kita mau muntah. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga gitu. Ya. Sampai kemudian ke dalam bagian mulutnya beliau bersihkan sehingga keluarlah suara oh kata Abu Burdah. Kemudian dari Khuzaifah qol kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal lail yashushu fahu bisiwak. Dari Khuzaifah beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun di sepertiga malam, beliau hendak melaksanakan sholat malam, sebelum melaksanakan daripada kegiatan malamnya, beliau terlebih dahulu menggosok mulutnya dengan siwak, atau mungkin hari ini sikat gigi terlebih dahulu, karena malaikat hadirin mereka akan tersakiti, mereka akan terganggu sebagaimana manusia yang lain ketika kita mulutnya bau. Dan masalahnya jamaah hadirin semua, kadang kita itu tidak merasa mulut kita itu bau, dan yang merasa itu orang yang ada di sekitar kita. Kenapa kita kok nggak merasa mulut kita bau? Karena indera penciuman kita itu akan beradaptasi dengan bau yang ada di tubuh kita, sehingga kita tidak bisa peka dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Sebagaimana orang yang tinggalnya di lingkungan tempat pembuangan sampah yang begitu luas, itu baunya sangat menyengat jemaah. Saya pernah lewat suatu ketika ke tempat pembuangan akhir. Saya lewat aja itu hampir muntah, bener. Lewat pertama itu hampir muntah dan benar-benar nggak kuat dan kayak pengen semaput. Itu cuma lewat di pinggiran. Tapi kita sering lihat kan di sosial media, banyak kok pemulung yang sampai naik ke atas gundukan sampah. Kok nggak ngerasa bau tanpa masker? Kenapa? Apakah mereka tidak merasakan bau sebagaimana kita rasakan? Merasakan bau. Cuma karena mereka sudah terbiasa dengan baunya sehingga tubuhnya kebal, tubuhnya beradaptasi dengan bau yang ada di sekitarnya, tidak merasakan sengatan daripada bau busuk yang ada di sana. Beda dengan orang yang terbiasa dengan udara yang segar, kemudian tidak sengaja lewat, merasakan bau. Atau mungkin hadirin lewat di jembatan yang ke arah Jarak Sari. Itu ada kerasa kan? Naik motor aja kerasa jamaah. Nggak tahu itu ada apa, tapi itu udah cukup lama, itu bau banget. Nanti jamaah kalau mau jalan-jalan boleh silakan dicek. Nah itu adalah ya orang normal itu bisa merasakan bau, tapi kalau orang yang mungkin sudah terbiasa di sana dan hidupnya di sana, ya di dekat itu mungkin dia akan terbiasa, ya sehingga begitulah malaikat merasa terganggu dengan bau mulut seseorang, dan hendaknya kita untuk membersihkan mulut kita, ya, memastikan bahwa mulut kita tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya. Kemudian hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bab daf'i siwak ilal akbar, bab memberikan siwak kepada orang yang lebih tua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qol arani atasawwaqu bisiwaki faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu siwaka wal asghar minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi sedang menggosok gigi dan bersiwak. Lalu datanglah dua orang laki-laki yang salah satunya lebih tua dari yang lainnya. Kemudian aku memberikan siwak kepada orang yang lebih muda di antara keduanya. Maka dikatakan kepadaku, dahulukanlah orang yang lebih tua. Maka aku memberikannya kepada orang yang lebih tua dari keduanya. Sunnah ketika kita memberikan sesuatu, memberikan terlebih dahulu kepada yang lebih tua, memuliakan orang yang lebih tua.
Ya, sebagaimana mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak memberikan kepada yang lebih muda, kemudian beliau ditunjukkan untuk kasih dulu yang lebih tua. Ya, berbagi siwak, ya, sunnah. Ya, jadi sunnah itu salah satunya berbagi siwak, berbagi minyak wangi. Ya, kalau di Arab, ya, mereka senang sekali pakai yang namanya parfum. Jadi parfum itu nggak kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kan pakai parfum sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kalau orang awam, orang Arab itu pakai parfum itu jarak 10 meter itu udah kerasa baunya, bau banget, wanginya. Dan wangi-wanginya orang Arab ya kayak wangi-wangi parfum yang kemarin ada di Masjid Al-Fatih itu yang ada di pojokan. Itu wangi-wanginya parfum Arab. Wangi manis gitu ya. Beda sama wangi-wangi bunga, wangi-wangi segar yang familiar di Indonesia di anak muda. Ya. Kadang kalau bagi anak muda parfum-parfum Arab itu kayak parfumnya orang tua, ya. Malaikat subuh gitu kan. Itu kan anak muda Indonesia kan nggak terbiasa gitu ya. Kasturi gitu nggak terbiasa yang manis-manis. Senangnya yang segar-segar yang cocok buat nongkrong di kafe. Nah, itu parfumnya anak-anak muda. Tapi ala kulli hal pada intinya adalah ketika kita wangi, malaikat juga suka dengan kita. Makanya sunnah tuh kalau kita mau sholat bersihkan badan, bersihkan gigi dan pakai pewangian karena kita ketika sholat malaikat berkumpul ya memberikan rahmat ya meridhoi orang-orang yang sholat, senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan demikian jemaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan besok bab siwak. Ya, pada intinya adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau aku nggak bakal bikin umatku merasa berat, pasti aku bakal wajibkan mereka untuk bersiwak setiap mereka hendak sholat. Ya, saking utamanya bersiwak sehingga pengen Nabi wajibkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jazakumullahu khairan.